Khawatir perang dengan Rusia, Inggris kirim 30 tentara elit dan 2.000 peluncur rudal anti-tank ke Ukraina. Sebuah tim yang terdiri dari 30 personil militer elit Inggris telah dikerahkan ke Ukraina untuk melatih angkatan bersenjatanya dalam penggunaan senjata anti-tank baru yang diberikan oleh London ke Ukraina. Saluran TV Inggris Sky News melaporkan 30 anggota resimen Ranger yang dibentuk akhir tahun lalu sebagai bagian dari Brigade Operasi Khusus yang baru mendarat di Kiev minggu ini bersama 2.000 unit peluncur rudal anti-tank. Sumbangan senjata Inggris datang ketika ketegangan tetap tinggi di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Moskow dituduh mengerahkan 100.000 tentara ke perbatasan dengan beberapa media barat dan pejabat menyarankan serangan militer sudah dekat. Namun Kremlin telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina. Dengan meningkatnya kekhawatiran perang, militer Ukraina telah melihat pasukan dari Inggris, Polandia, AS, dan Kanada tiba di Kiev untuk memberikan bantuan. Senjata yang diduga dikirim oleh London adalah MBTN Law, sistem rudal anti-tank Fire and Forget yang diproduksi oleh Inggris dan Swedia. Pengiriman itu datang tak lama setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris akan memberikan paket bantuan keamanan baru ke Ukraina. Biar saya perjelas, dukungan ini untuk kemampuan senjata jarak pendek dan jelas defensif. Itu bukan senjata strategis dan tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, jelasnya. Mereka akan digunakan untuk membela diri dan personel Inggris yang memberikan pelatihan tahap awal akan kembali ke Inggris setelah menyelesaikannya. Pada Kamis, saat dalam perjalanan kerja ke Australia, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss memperingatkan Rusia bahwa setiap invasi ke Ukraina akan menyebabkan situasi yang mengerikan dan hilangnya nyawa. Dia juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berhenti dan mundur dari Ukraina sebelum dia membuat kesalahan strategis yang besar. Moskow juga telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina, di mana bulan lalu, dengan ketegangan yang meningkat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengirim proposal ke AS dan NATO untuk perjanjian dengan jaminan keamanan negosiasi yang diadakan pada 10 dan 12 Januari lalu tidak berhasil menemukan kesepakatan. Perang Rusia-Ukraina kemungkinan besar bakal meletus hanya dalam hitungan hari. Panglima Angkatan Bersenjata Rusia atau ZSU, Letnan Jenderal Valery Zaluzny, memastikan bahwa pasukannya sudah berada dalam status siaga penuh menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi. Dikutip dari Viva Militer dari CNN, laporan intelijen Ukraina memastikan bahwa ada sekitar 127.000 pasukan militer Rusia yang berada di sepanjang perbatasan. Laporan itu menyebut bahwa pasukan Rusia tinggal menunggu perintah untuk melancarkan serangan. Sementara itu, menurut data yang diperoleh Viva Militer dari Daily Mail, militer Ukraina saat ini hanya memiliki jumlah personil aktif sekitar 255.000. Dengan analogi, jumlah tersebut tentu tak mungkin dikerahkan seluruhnya ke sepanjang perbatasan. Tak cuma itu, dipercaya bahwa saat ini ada lebih dari 6.000 unit alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dikerahkan militer Rusia kepada perbatasan. Jumlah itu terdiri dari lebih 1.300 unit tank, 1.680 artileri, roket, dan rudal, dan 3.700 unit kendaraan tempur lapis baja. Menyikapi informasi tersebut, Letnan Jenderal Valery Zaluzny sama sekali tak bergeming. Orang nomor satu di jajaran militer Ukraina itu menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dia dan pasukannya rela berkorban demi kedaulatan negara. Zaluzny menyatakan, sejak perang Rusia-Ukraina pada 2014 lalu, ada lebih dari 4.000 nyawa tentara Ukraina yang melayang. Pengorbanan para prajuritlah yang menurut Zaluzny bisa membuat Ukraina menjadi negara merdeka seperti saat ini. Meskipun di sisi lain, Ukraina harus rela melepas wilayah Crimea yang akhirnya berhasil dicaplok masuknya ke dalam teritorial Rusia, di mana selama bertahun-tahun dalam perang melawan agresi Rusia ini, pihaknya telah membayar harga yang mengerikan. Lebih dari 4.000 prajurit angkatan bersenjata Ukraina mengorbankan hidup mereka untuk menjadikan Ukraina seperti saat ini. Kami akan terus melakukan pekerjaan ini tanpa alternatif, hanya kami dan kami masing-masing secara pribadi, ucapnya. Dalam laporan lain yang dikutip dari Viva Militer dari Radio Free Europe, pada perang Rusia-Ukraina telah menelan lebih dari 10.000 nyawa prajurit. Di sisi Ukraina tercatat ada 4.619 prajurit yang tewas, sementara dari Rusia kehilangan 5.768 tentaranya. Dan yang lebih miris, perang yang hingga saat ini masih terjadi diperkirakan menelan korban jiwa sebesar 13.300 orang dari warga sipil.
Sebuah batalion sistem rudal anti pesawat S-400 Rusia telah tiba di tempat pelatihan di wilayah Bryansk di Belarusia Barat Daya dalam inspeksi pasukan tanggapan negara Serikat. Demikian Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan Jumat 4 Februari 2022. Sebuah batalion sistem rudal permukaan ke udara S-400 Triumph dari Angkatan Udara dan Tentara Pertahanan Udara Distrik Militer Timur yang terlibat dalam inspeksi pasukan respons negara Serikat telah tiba di tempat pelatihan di wilayah Bryansk di Republik Belarus, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari kantor berita TASS. Pasukan pertahanan udara Rusia tiba di Belarus dari wilayah Khabarovsk selama latihan. Tim sistem pertahanan udara S-400 Rusia akan melengkapi dan menyamarkan lokasi peluncuran dan pos komando. Setelah itu mereka akan mengambil posisi tempur sebagai bagian dari sistem pertahanan udara regional terintegrasi Rusia-Belarus, kata kementerian tersebut. Inspeksi pasukan respon negara Uni Rusia Belarus akan berjalan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama sebelum 9 Februari, militer Belarusia dan Rusia akan berlatih mengerahkan pasukan dan membentuk gugus tugas ke arah berbahaya di wilayah Belarus dalam waktu singkat. Pada tahap ini, pasukan akan berlatih melindungi dan mempertahankan fasilitas vital negara dan militer, dan melindungi perbatasan negara di wilayah udara dan memeriksa kesiapan dan kemampuan pasukan siaga reaksi cepat pertahanan udara untuk menyelesaikan tugas melindungi fasilitas vital. Pada inspeksi tahap kedua yang akan berlangsung pada 10 hingga 20 Februari, akan diadakan latihan bersama Union Resolve 2022, di mana pasukan akan berlatih memerangi dan menangkis agresi eksternal, melawan terorisme dan melindungi kepentingan negara Serikat. Seperti yang dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia, selama latihan bersama, pasukan akan berlatih memperkuat perbatasan negara di daerah-daerah potensial penetrasi ilegal geng-geng bersenjata ke wilayah Belarus, dan menutup saluran pasokan senjata, amunisi, dan sarana lain yang dapat digunakan untuk mengacaukan situasi di negara itu, menghilangkan geng-geng bersenjata yang dilarang dan kelompok-kelompok subversif dan pengintaian musuh. Pasukan akan berlatih operasi gabungan mereka di tempat pelatihan Domanovsky, Gorsky, Albuzdelesnovsky, Bresky, dan Osipovsky. Lapangan terbang Baranovichi, Luninets, Lida, dan Machulischi juga akan dilibatkan dalam latihan tersebut.